Baik, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang jQuery dan mana beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Dian Fitra Anupatmu dengan NIM 20 30 30 50 30 87. Lestegi Karlina 20 30 30 50 30 96. Patricia Elena Putri 20 30 30 50 31 01. Dan Zaina Amalia Randa 20 30 20 50 30 55. Next. Jadi untuk yang pertama yaitu kami akan menjelaskan dari jQuery. Apa itu jQuery? jQuery adalah library JavaScript yang cukup detail, ringkas dan punya fitur yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan ajak menjadi lebih sederhana. Ini didukung yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam user. Menggunakan kombinasi versatility atau keserbagunaan dan extensibility bisa dikembangkan. jQuery sudah mengubah cara ribuan jutaan developer menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Ini membuktikan bahwa jQuery merupakan salah satu library yang cukup populer di JavaScript. Nah, jQuery ini juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di dalam dunia open source, jQuery cukup mendapatkan dukungan karena mempunyai banyak kelebihan seperti yang pertama, dapat berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman lain. Dua, mendukung berbagai macam plugin. Dan yang ketiga, membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Meskipun mempunyai banyak keunggulan, jQuery juga mempunyai banyak kekurangan. Yang pertama, perangkat lunak open source terkadang mempunyai beberapa masalah. Dan yang kedua, saat ini sudah banyak versi jQuery yang tersedia. Ini berarti beberapa versi sudah tidak kompatibel dengan daripada yang lainnya. Dan yang terakhir, jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja akan menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari. Next. Fungsi dari jQuery yaitu untuk mempermudah pencairan penyeleksian, melakukan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript, melakukan tugas dan pendefinisian fungsi event callback yang dapat dilakukan dengan mudah. Cukup satu langkah pada suatu lokasi di dalam kode. Langkah ini yang merupakan paradigma baru pada penanganan event oleh JavaScript. Sebagai fade ini atau fade in atau fade out ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi dengan manipulasi properti CSS yang lebih mudah diwujudkan. Baik, untuk contoh penggunaan jQuery yang kami ambil yaitu contoh untuk mencari sebuah elemen di HTML. Untuk penggunaan versi JavaScript harus digunakan sebuah fungsi yang dinamakan dengan getElementById. Jadi kita simpan selektor elemennya ke dalam sebuah variabel, lalu kita ambil selektornya pakai sintaks dokumen getElementById dengan nama ID-nya yaitu add. Kemudian kita bandingkan dengan penggunaan jQuery, penulisannya lebih disederhanakan dan jauh lebih singkat. Contohnya seperti ini, kita cukup panggil pakai sintaks dolar, lalu kurung buka, kurung tutup, diikuti dengan nama selektornya yaitu up. Untuk selektornya ini fleksibel, bisa pakai ID, class, ataupun selektor HTML. Nanti selektor ini akan disimpan ke dalam suatu variabel. Jadi untuk penggunaan jQuery lebih sederhana daripada penggunaan JavaScript. Next. Nah, untuk pengertian selanjutnya itu kami akan menjelaskan Ajax. Apa itu Ajax? Ajax atau Asynchronous JavaScript XML adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis. Artinya, website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa melakukan reload. Ajax adalah metode pertukaran data dengan server dan memperbarui bagian-bagian halaman web tanpa memuat ulang seluruh halaman. Ajax merupakan teknologi browser web yang tidak tergantung pada perangkat lunak server web.
Sesuai namanya, Ajax terdiri dari JavaScript dan XML yang bekerja bersama. JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk mengelola konten website yang dinamis, sementara XML, Extendable Markup Language, digunakan untuk memuat dan membawa data dari server ke browser. Ajax, JavaScript, dan XML ini bekerja secara asinkronus untuk komunikasi dengan server. Proses pertukaran informasi ini dilakukan di background. Artinya, saat Ajax, JavaScript, dan XML bekerja, halaman dapat tetap diakses oleh pengunjung website. Next. Fungsi dari Ajax yaitu melakukan callbacks, melakukan quick round trip ke dan dari server untuk mengambil atau menyimpan data tanpa memposting seluruh halaman kembali ke server, dengan tidak melakukan postback penuh dan mengirim semua data formulir ke server. Pemanfaatan jaringan diminimalkan dan operasi lebih cepat terjadi, dan membuat asynchronous calls, melakukan asynchronous calls atau memanggil asinkron ke server web sehingga peramban klien tidak perlu menunggu semua data. Meningkatkan kecepatan. Tujuan utama Ajax adalah untuk meningkatkan kecepatan kinerja dan kegunaan aplikasi web. Untuk penggunaan Ajax, yang pertama dilakukan adalah membuat objek Ajax. Pada contoh ini terdapat variabel dengan nama XHR yang berisi objek XML HTTP request yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan server. Setelah itu terdapat perintah fungsi handler event yaitu onReady state change. Jadi pada event ini kita bisa melakukan pengecekan state dan status Ajax dengan menggunakan sintaks ready state. Jika ready state kodenya bernilai sama dengan 4, maka state-nya bersifat done, atau yang berarti operasi Ajax telah selesai. Ya. Dan dari materi yang kami sampaikan, kesimpulannya adalah jQuery adalah library JavaScript yang akan mempercepat proses pembuatan website yang memuat library proses di HTML, seperti perubahan dan manipulasi dokumen dan animasi. Dan salah satu fungsinya adalah mempermudah pencarian, penyeleksian, melakukan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript. Sedangkan Ajax adalah metode pertukaran data dengan server dan mempengaruhi bagian-bagian halaman web tanpa memuat ulang seluruh halaman. Dan fungsi dari Ajax meningkatkan kecepatan, yang dimana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kecepatan, kinerja, dan kegunaan aplikasi web. Demikian penjelasan materi dan pemaparan dari kelompok kami, dan tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih.